Naik sugesti. Oke, Assalamualaikum Bang Acilis sama Febrianti go. Waalaikumsalam Bang Faruk. Semoga sukses Bang Faruk ya. Mantap, mantap, Amin. mantap. Lanjutkan Bang Faruk. Insyaallah Bang, insyaallah. Mantap, semangat selalu Bung. Oke, aku turun dulu ya. Ini ada kerjaan dulu sebentar, biar pantau dari Ya, bawah. Bang Febri. Ya, makasih banyak Bang Febri ya supportnya ya. Syukran, Iya Bang Faruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naikkan lagi moderator. Assalamualaikum Sadio. Oh, asar kurang Sadio ya. Naikkan lagi moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Faruk sedikit ya. Ya, siap. Begini ya teman-teman Oten ya yang sangat-sangat longor ya. Terutama yang udah pada tua ini. Yang udah pada tua yang sering menuntut Bang Faruk itu digantung di Monas. Yang katanya janji Bang Faruk, saya kira udah lebih dari 5 kali Bang Faruk mutar video ya. Tapi seakan-akan nggak pernah ditanggapin dengan baik. Akhir video yang ditunjukkan sama Bang Faruk itu gampang sebenarnya. Akhirnya itu Bang Faruk itu di-kick. Di-kick artinya Bang Faruk nggak salah di situ gitu. Seandainya Bang Faruk itu salah, kita paham Oten itu orang-orang yang paling menuntut haknya. Kalau dia punya hak. Ya. Kalau dia punya hak. Tapi ya, tapi yang jelas itu si Kudis itu menurunkan Bang Faruk. Artinya dia merasa nggak punya hak, atau paling tidak dia merasa malu dengan narasi Bang Faruk gitu. Jadi pahamlah kalian Oten ya. Seharusnya si Kudis itu menuntut, nggak bakal diturunin si Bang Faruk itu. Seandainya Bang Faruk itu kalah di perdebatan itu. Nah, buka otak kalian, sadar diri kalian, pakai akal ini ya. Apalagi yang udah tua-tua, malu kalian yang udah tua-tua, yang saya lihat itu yang tua-tuanya ini, yang sok pinter gitu, tapi nggak bisa ngebaca, nggak bisa membaca kejadian. Ya jadi begini, tolongnya jangan keterlaluan ya. Izin Bang Faruk turun ya, mau azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang teman-teman ya, ada harga ada kualitas ya. Aku baru beli celana di TikTok ya, TikTok online. Assalamualaikum Bang Faruk. Maaf saya mengganggu sebentar Abang. Abang kenal akun yang namanya akun Yesus Pante Bang? Itu kayak baru ya Bang ya? Yesus Pante. Udah kenal. Itu dia sedang live menghina Nabi Muhammad, itu temanya Minang Kristen. Saya naik, saya langsung diludahin sama dia. Itulah tidak berkualitasnya komal mereka. Nah, jadi semua dia menghina terus ini. Ini kayaknya orang buka room bukan untuk debat atau diskusi ya. Sepertinya benar-benar ingin memecah belah dari saya tangkap pembicaraan. Tapi tim saya sedang lacak dia ini. Akunnya ini. Kalau mau memecah belah itu Bang. Ya makanya saya bilang, aduh bener-bener saya ini orang Minang asli, saya bilang. Saya bukan diblokir aja. Benar-benar penghinaan Nabi Muhammad juga dan juga ini orang Minang aslinya semuanya naik di typing semua, benar-benar marah semua ini. Ini bakal rame kayaknya.
Jadi dia buka room itu bukan untuk diskusi atau debat, tapi untuk apa ya? Memecah belah sepertinya. Iya, karena memang gini Bang ya. Komal Oten itu kalau dipelajari memang bukan untuk diskusi atau debat, bukan. Contoh FPI IDs. Kapan ini boleh ditanya? Gak boleh ditanya. Kalau orang bertanya sama dia, udah langsung di-kick dia. Dia memang memecah belah, mau memfitnah gitu loh. Makanya saran saya diblokir aja Bangku, supaya jangan dilihat-lihat gitu loh. Yang saya nggak habis pikirnya lagi, suaranya itu disamarkan dia, pengecut. Ya memang begitu, makanya sedikit sekali mereka itu yang on cam. Nanti kalau on cam pun semua ketutup, pakai masker, pakai kacamata, nampak kali apa? Oke, Abangku. Masker, orang pakai masker tuh sampai sini kan? Kan kalau live pakai masker sampai sini, pakai masker sampai di atas hidung ini pakai masker di sini. Jahatori. Udah gitu pakai kacamata lagi, udah gitu pakai topi lagi, udah bagusan on cam lah. Oke Abangku, lanjut Abang. Lanjut. Siap Bang Angkal. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ucil, selamat bergabung Ucil. Ya, halo Bang. Ya, cuman saya Kristen Bang saya ya. Kristen ya. Mau diskusi kita Dinda? Nah, diskusi Bang. Kita diskusi. Ya, silakan Dinda ditanggapi. Adakah ayat dalam Bible di mana Yesus melarang Anda mengawini mama kandung Anda? Iya, oke Bang ya. Tadi Abang yang bilang memecah belah itu Bang ya, tentang komal-komal gitu ya. Sebenarnya juga Bang, kalau kita mau menjaga persatuan dan kesatuan untuk tidak memecah belah, ya udah kita harus sama-sama berhenti. Jangan kalian menyalahkan kami, tapi kalian juga melakukan hal yang sama. Jadi sebenarnya jadi jangan mengatakan hal itu ya, gitu Bang ya. Soalnya saya dengar tadi ngomongnya memecah belah. Itu salah Bang. Harus koreksi diri kita dulu ya. Mana ada bukti kami geruduk orang, bongkar rumah orang. Bang Paru, aku sholat dulu Bang Paru ya. Udah dipecahkan toh. Udah dipecahkan. Oh, udah begini ya? Itu Nora juga yang menang ya kan, baru bangun tidur dia kan. Iya, saya selesai zuhur langsung istirahat dulu, kayak kurang sehat. Begini ya, itu kan ada Komal. Memang sekarang akun Minang Kristen lagi jadi sorotan, terus lagi dipantau memang. Lagi dipantau dari dari tim kepolisian juga, karena ini sudah membawa suku. Barakallah, aku nggak bisa lagi ngomong. Ini sudah membawa suku. Jadi gini, kita buka room begini, ini room diskusi lintas isman. Kita kalau bisa jangan membawa suku. Makanya saya selalu menyayangkan saudara-saudara Kristen ini kalau membilangkan hapus margamu itu Faruk, hapus margamu itu Nora. Itu sudah merujuk ke suku. Jadi agama itu tidak mengenal suku. Tuhan itu tidak mengenal suku. Diciptakan kita ini itu dengan keberagaman. Nah, agar tidak menjadi perpecahan, makanya kita di sini berdiskusi. Ayo, pakailah data. Biar jangan ada penghujatan. Yang dipaparkan oleh kita di sini itu paparan semua berupa data. Boleh kau di sini berargumen, tapi setidaknya argumen kamu itu memakai data lah. Berkala Bang Andalusia. Jadi jangan kita berdiskusi itu membawa suku, janganlah ya, jangan membawa suku. Ini sebenarnya ya, perdiskusian lintas iman itu sudah sebenarnya sangat rentan. Apalagi kalau udah bawa suku. Kenapa orang Minang itu mengamuk? Memang orang Minang itu punya prinsip dalam adat istiadat. Kalau sudah dikatakan dia murtad, walaupun memang dia orang Minang asli ya, misalnya dia orang Minang asli, ini saya pelajari nih, yang kata ada
Tanding barale entah apa-apa itulah. Ya. Barakallah bang. Barakallah bang. Barakallah bang. Saya tidak bisa diberkati kok bang. Diberkati. Mereka ini ya, saya nggak tahu orang Minang ini punya seperti kayak saning barale ini bla bla. Kalau sudah misalnya dia murtad, dia sudah tidak bisa lagi dikatakan orang Minang. Itu memang ada adat itu. Beda dengan Batak. Beda dengan Batak. Ya. Kalau Batak itu kayak tidak ada ketetapan dalam adatnya. Jadi jangan kau memicu kemarahan dengan kau sudah membuat room kamu untuk diskusi lintas iman, kau bawa lagi suku. Makanya mereka mengamuk. Sama juga dengan Aceh. Kalau ada orang Aceh sudah sampai murtad, dia tidak dikatakan lagi Aceh. Karena Aceh itu sudah terkenal dengan apa? Serambi Mekah nomor 2. Gitu loh. Makanya Kristen ini ya, lucu. Kalau kalian katakan dengan Islam tukang geruduk, kalian inilah pemecah sesungguhnya. Kalian bawa ke suku. Kalian bawa ke suku. Orang Batak, kalau dia Batak Kristen, kayak saya masuk Islam, tidak masalah, tidak akan dikatakan dale. Karena tidak ada ketetapan adat di dalam Batak. Tapi kalau orang Minang ada memang. Saya pelajari itu, saya buka memang kenapa orang Minang ini tidak boleh dikatakan lagi dia Minang ketika dia murtad. Oh ternyata memang ada ketetapan adat yang udah disahkan oleh peradatan. Jadi kalau dia sudah murtad, tidak akan dikatakan lagi Minang. Tetapi dia dikatakan orang Padang. Makanya nggak bisa dia dikatakan orang Minangkabau. Itu ada itu peradatannya. Jadi kalian itu janganlah, ya. Jangan kalian, kalau nggak percaya kau pandiangan silakan naik. Silakan naik. Dale itu bukan berarti orang Batak Kristen masuk ke dalam Islam. Itu bukan dale. Dale itu artinya orang yang tidak tahu silsilah keturunan nenek moyangnya. Silakan cari. Silakan cari. Itu dale. Nah, makanya kenapa orang Minang itu mengamuk kalau ada dikatakan Minang Kristen. Hati-hati kalian. Dunia digital ini jejaknya ini ada loh. Jejaknya ini aja ada. Algoritmanya ini terbaca ini. Hati-hati kalian. Ya, jangan bawa-bawa suku lagi. Kalau kau buka room untuk diskusi silakan. Tapi ketika kau sudah buka bawa-bawa suku, karena apa? Setiap suku ini ada namanya peradatannya. Jadi nggak usah bawa-bawa suku, ya. Nggak usah. Buat malu nanti. Silakan itu. Iya. Itu ada falsafahnya itu, Kak Nora. Iya. Saya kemarin itu sempat jadi basandi syarat bersandi kitabullah. Itu udah pakai kitabullah loh. Itu enggak baru saya di situ, oh saya mudeng. Makanya kenapa orang Minang kalau sudah murtad tidak dikatakan suku Minang. Itu falsafah itu menjadi pedoman bagi masyarakat Minangkabau dalam menjalankan kehidupan mereka. Jadi kalau udah keluar dari Islam, enggak dikatakan sebagai Minang. Ya kalau nggak percaya naikkan aja kawan-kawan Minang, banyak tuh teman-teman Minang di bawah. Iya. Itu terus yang dia cuma percaya sama Paulus saja. Kita ngomong pakai data pun mereka nggak percaya. Iya. Itu saya perhatikan ya. Saya memang aku sholat dulu Kak. Aku sholat dulu ya. Oke. Begini ya. Saya memang kan begini. Keluarga suami adik saya ini banyakan dari Padang. Banyak. Karena memang adik saya ini orang Batak, tetapi dari lahirnya, mamanya, neneknya memang sudah ditinggal di Pasaman. Pasaman itu kota Padang. Itu Sumatera, bukan kota Padang, Sumatera Barat. Pasaman Barat itu perbatasan antara Sumatera Utara dengan Sumatera Barat. Dia berada di Kota Nopan, perbatasan Kota Nopan dengan Rau. Nah, jadi itu saya pernah tuh tanya sama ipar saya,
Memang betulkah yang pemurtatan itu yang terjadi di Pariaman? Memang terjadi itu. Pemurtatan terjadi. Tetapi apa? Ternyata pas ketika ditelusuri, itu adalah para pendatang yang datang ke sana yang bukan memang suku Minang. Paham ya Tok ya? Ya kan? Nenek itu memang begini. Misalnya, saya Ari Tonang berasal dari Muara, tetapi bapak saya itu memang sudah lama sekali merantau di daerah Padang. Jadi kita itu sudah fasih kali berbahasa Minang. Sudah fasih kali berbahasa Minang. Rupanya terjadi pemurtatan, bukanlah dia itu suku Minang asli. Adik saya itu, kalau bicara sama saya itu, fasih kali berbahasa Minang. Inyo pakai C katanya. Padahal dia orang Batak, marga Lubis. Itu orang Mentawai. Ya. Jadi ternyata ditelusuri, bangga kali si Minang Kristen ini mengatakan pemurtatan. Yang murtad itu bukan suku Minang, pendatang. Ya, makanya ini saya bilang sama saudara-saudara ya, kalau nak dapat berita, ya, dapat berita jangan kita telan mentah-mentah. Telusuri dulu. Orang Minang, suku Minang, Aceh, Madura, Sulawesi, apalagi Bugis, yang kita tahu notabene-nya mereka ini beragama apa? Dari nenek moyangnya punya nenek, punya nenek, punya nenek, punya nenek. Beda dengan Batak. Ya, Harahap ada yang Islam, ada yang Kristen. Siregar ada yang Islam, ada yang Kristen. Kalau Ari Tonang memang aslinya semua Kristen. Kan begitu. Kecuali marga apa itu yang yang Islam dari memang dia sebenarnya Islam, Nasution ya. Nasution. Nasution itu kalau sejarah Nasution itu berasal dari kata Nasaktion. Nasaktion itu sebenarnya orang Padang yang merantau di daerah Tapsel. Nah itu sejarahnya itu banyak gitu. Lubis, Rambe. Iya, Nasution itu kalau kita bilang itu sebenarnya bukan Batak asli. Dari sejarahnya itu dari Nasaktion, orang yang memang sakti pada waktu itu. Dulu dia itu memang orang dari Padang sana merantau ke daerah Mandailing. Iya, Nasution. Itu kita pelajari semua ya. Kita pelajari semua. Jadi hati-hati kalau ada yang dikatakan Aceh murtad, Fendi Aceh murtad. Fendi itu orang Batak. Fendi itu orang Batak. Fendi itu kenapa dia masuk Kristen? Kenapa dia bilang dia masuk Islam baru masuk Kristen lagi? Dia tidak ada itu seorang Kristen dia. Seorang Islam. Gak ada beragama Islam tuh. Sejarahnya tahu saya tuh. Karena utang aja dia. Utang. Dia dulu pernah memang katanya masuk Islam. Sama seperti Oki. Orang yang katanya murtad itu bukan yang dari Kristen ke Islam baru Islam ke Kristen. No. Yang namanya murtad dia dari nenek moyangnya memang pernah Islam terus masuk Kristen. Itu baru namanya murtad. Jadi kalau kalian ada yang nengok seorang murtad, kalau kita tanya, kau murtadnya kapan? Saya sudah 12 tahun pernah Islam. Dari lahir? Tidak. Saya kawin, istri saya atau suami saya beragama Islam. 12 tahun, cerai, saya masuk Kristen lagi. Itu bukan namanya murtad. Nah. Yang namanya murtad itu, dia itu dari lahir sudah Islam. Akil balik, baru dia sudah dewasa, masuk Kristen. Lalu dikatakan murtad. Ya jadi tolong, kalau ada Kristen yang di bawah ini telinganya yang celepor-celepor, dengarkan baik-baik. Janganlah kalian bawa suku, hati-hati ya. Akan ada saatnya
kau nanti di situ terperiku dengan lisanmu sendiri. Kayak saya dengan beberapa saudara Muslim apologet yang sudah dilaporkan, ya. Polisi itu bijak. Polisi itu bijak. Dunia digital tuh ada. Saya berbohong pun akan terlihat kok. Ya. Saya bagaimana ya? Dalam penyelidikan kita kan ditanya itu. Makanya saya heran. Nora, kau sebentar lagi di penjara. Nora begini. Nora, kau dikejar Dosma. Silakan. Saya tidak perlu kayak Edis. Lari ke luar negeri. Terus tiba-tiba. Lucu ya. Kristen ini begini. Mereka lebih bagus memelihara penghujat daripada memelihara orang yang membela keimanannya. Edis itu tidak pernah membela keimanannya, bro. Gak pernah. Pernahkah dia berkoar membuka wadah seperti TikTok ini, membukanya, terus dia berdiskusi, dia itu membela keimanannya. Masuk ke room Islam, dia bilang, kau lihat ini, Yesus kami juru selamat, Yesus kami Tuhan. Tidak pernah sama sekali. Karena apa? Yang di otaknya Edis, ketika dia sudah menghujat Islam, itu adalah kesenangan buat donaturnya. Benar nggak itu? Iya. Iya betul. Nah jadi Kristen ini tolol. Dia menyisihkan uangnya hanya untuk membela apa? Orang yang menghujat agama lain. Saya kalau menjadi kebanggaan saudara Islam saya, karena saya suka kali menghujat Tuhan mereka, ya otomatis saya akan diselamatkan ke luar negeri sana. Kenapa tidak terjadi kayak si Edis? Karena begini, karena saudara Muslim ini, saudara yang pintar, berakal. Semua pemaparan yang kalian katakan kami menghujat, itu ada di dalam kitab kalian sendiri. Saya kan dilaporkan karena mengatakan Yesus binatang. Ternyata di dalam Yohanes 1:29, apa yang terjadi? Yohanes mengatakan, inilah anak domba Allah. Ditanya kepolisian sama saya, betul nggak rekaman seperti itu? Ini yang terjadi penyelidikan antara saya dengan penyidik. Saya buka, saya punya pernyataan dicatat sama polisi. Saya hanya membaca apa polisi. Video itu mengatakan, video durasi 6 menit yang mengatakan bahwa saya mengatakan Yesus itu binatang. Ternyata pas saya bilang, pernyataan saya dicatat, saya bilang, pas saya di mute itu. Itu Faruk. Barakallah Bang Zain, mungkin ketindih ya. Penyidik ditunjukkan. Itu cek WA. Nggak ada. Jangan ke situ toh, jangan ke situ, itu dipakai live. Itu dipakai live itu. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Faruk, Kanora.
Waalaikumsalam Kak Rita. Jadi begitu ya. Kepolisian itu tidak botol kayak kalian lah. Ada yang menginjak Bible kalian, tapi kalian kasih donasi. Ya kan, lucu itu. Yang terjadi antara saya dengan penyidik itu semua memang apa yang dipaparkan sama Dosma, ya silakan. Polisi lihat aja sendiri. Begitu loh. Saya pakai data, saya menuduh begini, saya tunjukkan. Terus ada video yang kayak begini, saya tunjukkan. Oke, saya tunjukkan. Ya tinggal sendiri, begini ya. Kayak hakim ketika jaksa bertanya kepada terdakwa, itu tidak langsung hakim, tok kau bersalah, tok kau tidak bersalah. Tidak. Semua itu butuh proses, dilihat dulu semua. Berdasarkan hasil-hasil bukti. Begitulah cara kerjanya dari aparat hukum. Ya. Nah, nanti kayak si Edis, ada nanti saatnya. Ada saatnya. Jadi saudara-saudara kita ini, kalau bisa, rum-rum seperti itu janganlah diramaikan. Janganlah, saya mohon sekali. Saya tidak pernah dapat loh roomnya Edis. Gak pernah saya dapat. Roomnya Mata Pisau itu tidak pernah saya dapat. Karena saya tidak pernah follow. Kalau dapat saya, apalagi kayak roomnya yang saudara muslim kita, yang sudah saling menggibah, ya, kayak si Lamet Zuma, si Tristan, itu saya blokir. Lillahi, saya blokir itu. Kenapa? Bagi saya nggak penting. Kita ngomong begitu saja. Sudah apa? Sudah begini. Mereka mengatakan, Nora kau menghujat Tuhan kami. Nora kau beginilah. Kita baca dari Bible dikatakan menghujat. Itu yang bingung kita kan. Nah, jadi ayolah berdiskusi pakai data. Janganlah modal congor. Karena tidak perlu congor kalian. Capek saya mendengar congor kalian. Congor anak saya saja tidak bisa saya redam. Ya kan? Congor anak saya tiap hari. Mama jajan, mama jajan, mama jajan, mama jajan. Gak bisa saya redam. Apalagi congor babi kayak begini sakit. Gitu loh. Intinya kalau kau mau mengatakan apa silahkan. Ya, jangan menyamakan ketololan kamu dengan ketololannya aparat bapak-bapak kepolisian kita. Mereka Masya Allah bekerja dengan baik. Bekerja baik dengan sesuai dengan prosedurnya. Begitu. Dan kami insya Allah, saya katakan, saya sebagai seorang warga negara Indonesia, ketika memang ada panggilan saya akan datangi. Begitu aja. Ketika ada panggilan saya datangi. Saya tidak pernah kabur. Ya, kayak tidak Metatron. Udahlah ada surat panggilan pertama, kabur ke luar negeri. Ketemu sama Paul Zong. Mencari perlindungan. Paul Zong, tolong saya sudah dilaporkan karena saya menghujat nabi mereka. Nah itu gitu. Ini besarkan ini Bang Dio ini. Tapi aku ini Kak Nora, ya sedikit ini ya. Alhamdulillah apa yang kita arahkan ke kawan-kawan muslim ya, terutama khusus muslim ya. Alhamdulillah itu ada perubahan yang signifikan Kak Nora. Contohnya semalam aku nggak sengaja kan scroll masuk ke roomnya si Bevan. Dia pakai akun berdarah gitu, entah apa itu ininya. Oh, syair berdarah. Bukan, syair berdarah kan gurunya itu. Belum ada dia. Anjing berdarah. Nah, aku cuma lewat. Aku tengok di situ ada muslim. Aku nggak tahu lah itu muslim beneran apa settingan ya, nggak tahu lah. Terus maki-maki, belum apa-apa, kayak settingan gitu loh. Yang ngerti, paham. Ya, si hostnya tampilkan kitab Al-Maghazi. Di situ tertulis judul Nabi Muhammad itu di framing membunuh atau memaksa orang masuk Islam. Nah, ini sih yang katanya muslim ini, enggak begitu ya, apa kau langsung maki-maki kan? Loh, aku tengok ini, aduh ini kayaknya settingan nih. Aku dengarkan lah di situ kan sekitar 5 detik sampai 10 detik lah.
Tiba-tiba nama aku dipanggil. Oh, ada Dio Pratama di bawah ya, ayo. Langsung ribut mereka di atas. Naikkan. Nah, aku dijambak naik kan. Aku senyum-senyum aja karena aku lagi sambil nyetir. Aku nak naik nih. Aku tunggu aja. Ayo naik ke Dio Pratama. Tiba-tiba di screenshot. Nah, tiba-tiba di screenshot aku ada, ya itu kan ada tuh saksinya. Nah ini ya, kami sudah jambak ya. Lihat itu, Dio Pratama, APII, penakut mereka, katanya mayoritas bla bla bla. Pokoknya membuli lah ya. Terus dia bilang gini, naik kau Dio, kau di rumah Bang Faruk, di rumahnya Bang Faruk kau ini, kau apa? Maki-maki bapakku. Ini siapa ini kan? Ya udah naik lah aku. Nah, ternyata tuh si Bro Bevan. Oh, yang sok kali itu ya? Ya. Nah, dinaikkan lah. Pas aku naik, dia tanyakan itu tentang Maghazi. Aku tanya balik. Oke, itu riwayat yang kau paparkan itu dari kitab Al-Maghazi karya Imam Al-Waqidi, itu beliau meriwayatkan dari siapa? Langsung bingung dia, entah kemana-mana jawabannya. Itu aja pertanyaanku konsisten. Sampai datang si syair berdarah, kemudian di framingnya aku penakut katanya. Takut. Itu aja diulang-ulang. Ganti tema. Nah, setelah itu aku diturunkan. Dibilangnya aku kabur. Katanya nggak ada mute di sini. Di awal-awal waktu aku pertama lewat itu nggak ada mute. Kan dia nantang aku naik. Nah, nggak dijawab. Aku minta, itu riwayat siapa? Imam Al-Waqidi meriwayatkan dari siapa? Dia nggak jawab, malah muter-muter terus di framing, di mute, diputer-puter. Intinya nggak bisa jawab lah, terus diturunkan. Intinya nih kak, yang aku mau ini kan, aku kan sambil nyimak di bawah tuh, sambil nyimak. Itu 99% yang typing Oten semua kak. Oten, yang typing yang Muslim tuh cuma 1-2 orang aja. Wah, hostnya takut gitu kan. Itu pun tertutupi dan tertimpal dengan typingan Oten. Nah, dari situ aku bisa mengambil kesimpulan, ya ini pribadi aku ya kak ya. Alhamdulillah, berarti apa yang kita gaungkan selama ini, ya kan? Apa yang aku gaungkan selama ini ternyata yang kita gaungkan bersama ya, bukan aku pribadi. Ada Kak Nora, ada Bang Faruk. Alhamdulillah teman-teman tuh mendengarkan gitu loh kak. Asli typingannya itu Oten semua itu. Iya. Tapi herannya di room edis itu banyak itu. Banyak itu. Itu saya heran. Ya, teman-teman ya, surat An-Nisa ayat 140. Wa qad a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Innakum idzan mithluhum. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Dan sungguh telah diturunkan kepada kalian dalam Al-Quran, kalau seandainya kalian mendengarkan ayat-ayat Allah dikufuri, diingkari, atau diolok-olok, maka jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Kalau kalian nggak keluar dari situ, kalian nggak mau bubar dari situ, innakum idzan mithluhum, kalau begitu kalian itu sama seperti mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik, orang-orang kafir di dalam neraka jahanam bersama-sama seluruhnya mereka. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, teman-teman, hampir mirip juga dalam surah Al-Baqarah, surah Al-An'am ayat 68. Kalau tadi itu surat An-Nisa ayat 140, kalau yang ini surat Al-An'am 68. Dicatat ya teman-teman ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhulu fi haditsin ghairi. Imma yunsiyannaka asyaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Dan jika kalian melihat orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat kami, maka berpalinglah kalian dari mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan bisa jadi jika seandainya syaitan membuat kalian terlupa, setelah kalian ingat, maka jangan kalian duduk di situ setelah kalian ingat lagi. Jangan duduk bersama dengan orang-orang yang zalim. Dari dua ayat ini teman-teman, ya nggak usahlah masuk lagi ke room edis, nggak usah kalian ramaikan. Ngapain?
Jangankan ini ya teman-temannya. Tadi yang aku ceritakan tadi di roomnya Bro Bevan itu, aku tuh sebenarnya nggak mau naik sebenarnya. Tapi aku merasa ini orang-orang mau framing, ya udahlah. Lagian juga syubhatnya sangat rapuh, gampang dijawab. Naiklah aku. Aku naik aja teman-teman, itu kayak dijebak. Naik nggak naik di framing. Aku naik pun di framing juga. Pada intinya mereka hanya menggonggong, menantang-nantang. Begitu aku naik nggak bisa dia jawab. Nih aku buka nih kitabnya Al-Waqidi. Nih kitab Al-Maghazi karya Al-Waqidi. Aku punya aslinya. Ini banyak, bisa teman-teman download. Itu di awal bab itu nggak ada judul yang dia buat tadi. Nabi Muhammad membunuh dan memaksa orang-orang masuk Islam. Itu nggak ada. Makanya ketika dia bawakan terjemahan seperti itu, aku tanya, itu Imam Al-Waqidi meriwayatkan dari siapa? Karena Imam Al-Waqidi ini termasuk dalam kategori perawi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu matrukul hadis. Apa itu matrukul hadis? Orang yang ditinggalkan hadisnya. Apalagi kalau idza tafarrada bihi fahuwa matrukun, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, salah seorang ulama besar Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani apa? Dia ini kalau bersendirian dia meriwayatkan hadis itu atau riwayat itu, maka dia adalah seorang yang ditinggalkan. Matruk, ditinggalkan. Tidak bisa dijadikan hujjah. Apalagi kebanyakan riwayatnya riwayat-riwayat yang mursal, riwayat-riwayat dhaif yang tidak bisa dijadikan argumentasi. Nah, yang begini-begini teman-teman, oten-oten itu nggak nyambung. Aku naik begitu pun ulang-ulang, diulang-ulangnya lagi. Di framing-framingnya aku katanya aku penakut. Di framingnya aku takut. Padahal aku udah naik loh. Coba, langsung datang mereka, langsung menyala, menggonggong semuanya. Mana kau, ayo Dio. Takut kau. Kata si syair berdarah. Begitu aku diturunkan, dia bilang apa? Si Dio itu, ya nggak pernah dia mau diskusi sama aku. Takut dia, selalu dia lari. Padahal aku nggak pernah diskusi sama dia. Cuma satu kali itu bareng sama Dr. Ardiansyah. Itu pun dia langsung kabur. Itu di roomnya Kak Rosifa waktu itu. Roomnya siapa? Markona. Kabur. Tapi mereka memframing. Nah, oleh karena itu teman-teman, nggak usah dan jangan kalian masuk ke room-room oten seperti Edis dan yang semisal dengannya, para penghujat. Nggak perlu kalian nyimak juga. Nggak perlu. Karena nggak ada manfaatnya. Mending kalian masuk ke room muslim kayak gini, ya kan? Bertambah keimanan kalian. Kenapa? Kalian lihat Bang Farouk, Kak Nora, dan kawan-kawan muslim yang lain merujak oten-oten yang mereka hanya semangat tapi nggak ada ilmunya. Makanya Bang Dio, saya lebih senang berdiskusi sama oten-oten longor daripada kayak Edis yang menghujat. Begini, betul. Ketika kita naikkan Kristen di atas, dia itu membela keimanannya loh. Itu satu poin yang memang saya tuh suka. Kayak seperti saudara muslim kita, girohnya memuncak ketika mereka mendengar kaum Kristen menghujat Nabi. Tapi masalahnya, saudara kita ini tidak matang dalam kristologi, tidak matang dalam Bible. Jadi contohnya begini ya, saya dengan Ito Farouk, saya tidak tahu kalau yang lain semua ya, saya suka kali berdiskusi. Saya tidak suka berdiskusi itu monoton ke situ saja. Yesus adalah Tuhan, bla 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 bla. Diambil nanti dari pada mulanya adalah firman. Kita harus mainkan si firman ini. Kenapa? Karena begini, firman ini jangan mentok di dalam Yohanes. Makanya saya selalu bilang, mainkan narasi yang ketika dia keluarkan. Oh, kau nggak baca firman itu adalah Allah. Ambil kita poin dari situ. Apa? Berarti firman itu adalah Bapa kan? Iya katanya. Berarti ketika firman yang menjadi manusia, manusia itu menjadi Tuhan. Betul katanya. Kita buka penciptaan langit dan bumi. Karena di dalam Kejadian 1, semuanya itu diciptakan dari berfirman. Kalau mereka ngotot firman itu adalah Bapa itu sendiri, berarti ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah air, jadilah ini, jadilah itu. Berarti semua yang dijadikan Tuhan dari firman itu adalah Bapa itu juga. Mainkan
narasinya di situ. Pertahankan narasimu di situ. Pertahankan. Barakallah, diberkati kau Bang Irfan. Pertahankan. Makanya, gak apa-apa Bang RR, gak apa-apa. Kita di sini berdiskusi bagaimana caranya. Kita tidak mengatakan, bedakan yang monolog, bedakan cara berdiskusi. Saya begini ya, saya paham kalau saudara-saudara Islam kita ini ketika ketika barakallah Bang Raza, barakallah Bang Roza, ketika mau membela keimanannya, naik ke room Kristen, tetapi tidak ada yang namanya apa? Strategi. Ingat, kita di sini kan berperang. Berperang namanya berperang akidah. Kita berperang data. Bukan seperti baginda Rasulullah, berperang memakai pedang. Baginda Rasulullah saja, kalau mau berperang ada strateginya. Betul nggak Ustadz Dio? Ada strateginya. Nah, kita harus juga buat strategi di sini. Jangan kita menerima ucapan Kristen yang hanya lari-lari. Mana datanya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Mana itu? Jangan mainkan narasi dia ketika dia bernarasi. Makanya simak baik-baik perkataan dia, karena dia di situ akan terjebak dengan perkataannya. Akan terjebak. Begitu loh. Jangan kita naik. Di mana datanya Yesus Tuhan? Oh, di dalam Yohanes 13 nomor 13 itu bukan Tuhan. Itu Tuhan. Begini, enggak. Jadikan diskusi itu menarik bagi tontonan, bagi saudara-saudara mereka di bawah. Apalagi kalau di room Kristen. Saya masuk di room Kristen ini kadang tengah malam. Pakai akun kecil. Memang betul. Pakai nama Nora. Apalagi di room Bang Salomo. Apalagi di roomnya Bang Salomo. Oh, Nora Ritonang tuh naik. Mana mau saya pakai akun besar. Rugilah. Naik saya. Mereka bertanya. Apalagi apakah betul kalamullahi itu kekal? Di mana tertulis kekal? Loh, saya tanya, iya. Kau kan bilang kekal, buktikan kalau itu adalah kekal. Walaupun memang betul itu katanya adalah kekal, kita harus cari dulu data referensi dari mana dia bisa mengatakan kalamullah itu adalah kekal. Jangan membahas kalam. Firman aja kau nggak tahu artinya. Kalau kau tahu artinya firman, firman yang menjadi manusia tidak akan menjadikan kau Tuhan. Terus saja sebenarnya. Jadi begitu ya. Saudara-saudara saya yang lain, kalau memang kalian ketemu room Kristen, kita lihat apa syubhat mereka. Baru masuk ke room Islam, kita lihat di situ ada nggak yang berkompeten untuk menjawab syubhat dari orang-orang Kristen itu. Nah, nanti atau tidak DM ke itu Faruk, ke itu Bang Dio, saya, Bunda, saya melihat di room Kristen ini membahas ini. Makanya saya kenapa bertanya tentang Injil. Karena mereka selalu menuntut kepada Islam, Injil itu berupa fisik yang diberikan kepada Nabi Isa. Biar saudara muslim tahu, ternyata bukan Injil yang berupa fisik. Begitu ya. Nanti cari lagi, catat apa yang menjadi syubhat dari mereka. Ya kan? Tanyakan kepada saudara-saudara kita yang memumpuni untuk menjawab. Makanya saya tadi tidak mau bahas tentang Injil itu bagaimana penjelasan kata Injil di dalam Al-Quran. Begitu. Ya, itu aja. Baru pergi lagi. Niatnya nyari gift, malah dipolisikan si Nora. Iya, saya cari gift. Alhamdulillah gift saya banyak. Alhamdulillah saudara muslim saya ngasih saya gift. Transferan banyak. Wah, ya. Jadi ketika ada orang yang mempolisikan saya itu kepanasan. Panas. Nah, tidak mampu dia membela keimanannya. Akhirnya melaporkan. Nah, beda dengan Edis. Edis tidak membela keimanan karena coar-coar dia menghujat Islam. Oh, datang donaturnya, ini hebat ini. Bagus ini. Dia bagus untuk menghujat. Lah, kami tidak dibayar untuk menghujat, bro. Saudara muslim kami tidak pernah membayar kami untuk menghujat. Maaf. Saudara muslim kami itu ibaratnya menyedekahkan hartanya, kasih koin, kadang dari transferan. Nah, itu apa? Karena mereka di situ mendapatkan apa? Pengetahuan. Karena yang kami paparkan itu dari Bible kau, bukan ngada-ngada. Ya, kau tanya tentang hadis, alhamdulillah
ada yang berkompeten untuk menjawabnya. Kau tanya tentang kau bernarasi liar tentang Bible kau, seolah kau membohongi publik. Alhamdulillah, saya dengan itu Faruk, jangan kau bodoh-bodohi. Makanya kami hadir di sini, saudara muslim kami tidak pernah sekali bodoh-bodohi. Karena apa? Pemurtatan itu banyak terjadi. Makanya saya minta saudara muslim, ayo pertahankan keimananmu, pertahankan akidahmu. Ingat cuma satu ya. Poin cuma satu. Ketika lelah kau beribadah kepada Allah karena saking malasmu, mintalah kepada Allah. Untuk apa? Untuk diingatkan, diberikan hidayah. Allah akan memberikan suatu teguran loh. Teguran. Itu tandanya apa? Allah sayang. Ya, orang yang masuk Kristen itu satu, karena ujiannya yang tidak sanggup dia rasa. Kelaparan, karena kecantikan, kegantengan, karena kekayaan. Masuklah dia Kristen, murtadlah dia. Tapi dia lupa. Dia lupa apa? Allah sudah menetapkan, mengancam bagi orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik, itu kekal di neraka. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Dia tidak diingatkan di situ. Makanya kalau saya berkuar begini, anak saya dengar. Selalu bertanya-tanya itu. Tuhannya Kristen itu mati ya, Mak? Iya. Tuhan kita nggak mati kan, Mak? Ya enggak lah. Kok Tuhan harus mati? Oh, jadi pelajaran buat dia. Orang yang menyekutukan Allah itu kekal di neraka. Itu yang harus kita apa? Kita pertahankan. Seperti itu kepada anak-anak kita. Karena gini, kalau kita sudah tidak ada, kita takut anak-anak kita ini tidak akan. Tidak pernah mama pakai tablet di sini, nak. Kepada anak-anak kita ini harus kita ingatkan terus. Hanya satu-satunya Allah, hanya di dalam Islam itu dijanjikan keselamatan. Ini kenapa itu Faruk ini? Kanora. Ya, silakan Karita. Kanora izin boleh menambahkan sesuatu? Oh, boleh, silakan Kak. Ya, terkait tadi yang Minangkabau murtad itu. Kebetulan kan memang saya juga orang Minangkabau. Tadi betul apa yang dikatakan Bang Faruk bahwa falsafah hidupnya orang Minangkabau itu adalah Bang Dio. Oh, Bang Dio ya. Sarak itu ya. Adat Basandi Sarak, Syara Basandi Kitabulo itu betul. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit yang mudah-mudahan bisa jadi referensi ya Kanora dan Bang Dio dan teman-teman di sini. Ada satu kejadian yaitu namanya Sumpah Buki Marapalam, di mana para Niniak Mama, alim ulama, cerdik pandai bersumpah di atas bukit di daerah Bukit Tinggi itu, kalau nggak salah itu tahun 1837, di mana di situ juga kebetulan ada kakek buyut saya disumpah itu gitu, bersumpah bahwa apabila orang Minangkabau murtad, betul kata Kanora tadi, mereka bukan lagi suku Minangkabau gitu. Karena dasarnya adalah Minangkabau ini adat Basandi Syara Basandi kita keluar dari Islam atau murtad, maka dia bukan lagi jadi bersuku Minangkabau gitu. Jadi mungkin tambahannya adalah yang tadi saya bilang, ada Sumpah Buki Marapalam di Bukit Tinggi itu tahun 1837, yaitu sumpah para Niniak Mama, alim ulama, cerdik pandai yang semua bersumpah tidak akan atau mereka semua bersumpah bahwa apabila warga bersuku Minangkabau murtad atau keluar dari agama Islam, maka mereka bukan lagi bersuku Minangkabau gitu. Jadi tambahannya itu Kanora, mudah-mudahan bisa menjadi referensi ya Kanora ya. Ya. Itu namanya Puncak Pato. Tempatnya itu lokasinya namanya Puncak Pato sekarang. Jadi kejadian itu setelah
setelah perang Padri, Betul. disatukanlah kembali masyarakat Minangkabau, baik dari sisi adat atau kaum Padri, itu kaum agamis waktu itu. Maka bersatu, dan itu berhasil disatukan sampai sekarang. Jadi sejak kejadian itu sampai sekarang, maka statement atau falsafah orang-orang Minangkabau yang mengatakan Minang bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Artinya budaya, tradisi Minangkabau dan hukum Islam itu nggak boleh dipisahkan. Iya. Itu maksudnya. Betul. Ini kalau ada orang Minang Kristen itu framing itu aduh ngeri itu melanggar sumpah Bukit Marapalam itu Puncak Pato. Betul Bang. Bang Dito orang Bukit Tinggi. Enggak Kak, aku cuman suka baca-baca sejarah aja. Aku orang Solo. Sulawesi. Kebetulan para nenek mama alim ulama cerdik pandai yang bersumpah di Bukit Marapalam itu salah satunya kakek buyut saya atau kakek dari ayah saya gitu. Makanya saya walaupun nggak banyak tahu, tapi ada pernah sedikit diceritakan oleh ayah saya gitu. Ya, kalau aku dari bapak, aku nggak bisa ngomong lah ya, intinya dari para pejuang Muslim. Jadi kakek buyutku itu di daerah Maros, di bagian dalam perkampungan, itu termasuk salah satu murid-murid cucu-cucu penerus dari para pejuang Muslim dulu sebelum zaman kemerdekaan sampai sekarang. Nah, akulah salah satu anak keturunannya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Itu kalau dari bapak dari suku Bugis Maros. Ya itu Kanora tadi tambahan referensinya, mudah-mudahan bisa memperkaya. Iya, makanya itu saya bilang ya, jangan kalian itu memecah belahkan suku lagi, bahaya, hati-hati. Sejak kapan orang itu beda ya, Minang dengan Batak itu beda. Batak itu tidak ada kayak yang dijelaskan sama Karita, pakai sumpah-sumpah. Jadi kalau ada orang Batak Kristen, dia ketika udah masuk Islam, apalagi khusus kayak misalnya saya suku Toba masuk Islam, dia akan tidak dikatakan Batak. Terus bagaimana orang Mandailing di sini? Tapanuli Selatan sini, rata-rata Batak Islam. Apakah nanti orang Mandailing juga ada di situ seperti yang dijelaskan Karita, ada sumpah kalau dia masuk Kristen dia akan nggak ada. Yang ada itu ikatannya itu seperti Minang, suku Minang. Saya nggak tahu kalau Aceh itu mereka marah karena memang Aceh itu dulu terkenal dengan disebutan Serambi Mekah, betul ya Bang Dio? Ya. Serambi Mekah kedua, makanya hukum cambuk itu masih berlaku di Aceh. Hukum Islam itu berlaku itu. Bagi yang kedapatan berzina, dia akan dihukum adat dulu, dicambuk sampai mungkin 100 entah berapa puluh kali itu. Kak, itu yang kakak bilang tadi, yang suku Batak, suku Mandailing itu mayoritas itu beragama Islam. Iya. Itu karena ajaran agama Islam yang dibawa oleh orang-orang Minangkabau tadi, yang tadi. Iya, memang benar. Abad ke-19 itu iya. Makanya mayoritas Mandailing Natal itu Muslim. Jadi nggak bisa dikatakan umpamanya Kak Nora umpamanya Batak Mualaf umpamanya. Itu nggak bisa disalahkan. Karena memang ada Batak yang mayoritas Muslim itu di Mandailing Natal, Tapanuli Selatan. Betul. Itu dulu Padang Lawas itu di Sumatera Utara. Di sebagian Padang Lawas Sumatera Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan itu Muslim. Nah, kalau tiba-tiba ada Kristen, dia bilang gini, Makassar Kristen umpamanya, wah habislah kau. Atau Minang Kristen. Karena Minang itu gak ada yang seperti itu. Banyak Muslim. Di mana di
di asli Makassar ya, di daerah Jeneponto. Kalau kalian tidak percaya, coba kalian searching aja di Jeneponto. Ada nggak gereja di Jeneponto? Kalian masuk di sana, bisa kalian hitung jari kalaupun ada. Itu mayoritas Muslim semuanya, walaupun mereka adalah orang-orang yang mungkin sedikit sedikit jauh dari mempelajari agama Islam, tapi mereka adalah orang-orang yang menjunjung tinggi agama Islam. Kalau hina agama Islam di sana, habislah kau, ndak keluarlah kau. Ndak percaya, coba aja. Nih, saya sedikit ya Bang Dio ya. Nih, saya nanti malas, saya nanti tidak mau jadi salah. Mengamuk nanti yang Marga Nasution. Mengamuk nanti ya. Gini ya, ini saya lengkap, saya ini ya. Aksara Batak ya, Marga Nasution. Itu silsilahnya dari Sibarowar Nansakti. Makanya Nasution itu sebenarnya Nasaktion. Sakti artinya. Nah, Nasution berasal dari istilah Nasaktion, artinya Nasation, yang dalam bahasa Batak Mandailing. Sati berarti luar biasa. Julukan ini diberikan kepada Sibarowar yang dianggap sakti karena selalu lolos dari ancaman pembunuhan yang mengintainya. Nah, variasi lain dari nama ini adalah Suti, makanya selalu dikatakan Boru Suti. Bentuk singkat dari Nasution seperti dalam sebutan Boru Suti, betul kan? Dan Bayo Suti untuk laki-laki. Nah, keturunan Sibarowar yang Sinasaktion ini, Sutan Diaru. Cerita turun-temurun di masyarakat Mandailing menyebutkan bahwa leluhur dari Marga Nasution adalah seorang tokoh yang bernama Sibarowar, seorang anak yang ditemukan oleh Sultan Pulungan sewaktu berburu. Setelah dewasa, beliau mendirikan kerajaan di Penyabungan, Tonga-Tonga, dan dinobatkan penduduk menjadi raja dengan gelar Sutan Diaru Nasaktion. Keturunan Sibarowar Nansakti di kawasan Mandailing Godang kelak berkembang dan membentuk marga Nasution yang berasal kata Nansaktion. Saktion, on itu artinya ini on. Non-sakti, on, ini sakti. Sibarowar menikah dengan Rumondang Bulan Boru Hasibuan, putri dari Sultan